Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Sahabat Erlisa yang berbahagia, bersama Migdad Sa'roni, kita di program acara Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini ya, sahabat Erlisa, telah bersama Migdad Sa'roni di kesempatan yang sangat indah ini. Dan kita langsung sapa terlebih dahulu, ada Bunyai Nikmatul Hani dari Himpunan Daiyah Muslimat NU Jepara. Assalamualaikum Bunyai Hani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini Bu Hani? Baik ya, alhamdulillah. Oke. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini ya, sahabat Erlisa, kita akan mengaji bersama beliau Bunyai Hani ini. Tema kita adalah keutamaan sholat malam, begitu ya Bunyai ya. Iya. Oke, dan kita ini sedang berada di bulan Ramadan tentunya ini Bunyai ya. Mungkin sedikit bisa diberikan satu penjelasan terkait keutamaan bulan Ramadan. Monggo Bunyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Erlisa yang berbahagia, yang dihormati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, amin. Yang dimuliakan oleh Allah tentunya. Kenapa saya mengatakan yang dimuliakan oleh Allah? Tentunya pakai dasar. Oke, ada dasarnya. Ada dasarnya dimuliakan oleh Allah, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Ada salah satu hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza halla hilalu ramadhana sohal arsyu wal kursiyyu wal malaikatu wa ma dunahum yaquluna tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karamah. Hadis tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa ketika sudah tiba hilal, tanda awal Ramadan, semua makhluk yang berada di langit itu berseru, baik itu arsy, kursi, malaikat-malaikat dan semua yang lainnya, itu bersama-sama berseru, tuba li ummati Muhammadin. Sungguh beruntung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kok beruntung di situ? Karena pada saat itu umat Muhammad dimuliakan oleh Allah. Makanya tidak salah kalau saya mengatakan bahwa pemirsa Erlisa dimuliakan oleh Allah karena ada dasarnya, ada hadisnya Rasulullah. Dimuliakan oleh Allah. Bahkan tidak hanya itu, wastaghfarat lahumus syamsu wal qamaru wal kawakibu wat tuyuru fil hawai was samaku fil ma'i wa kullu dhiruhin ala wajhil ardi fil laili wan nahari illa syayatin alaihimul la'nah. Semua makhluk baik itu di langit maupun di muka bumi ini, bahkan matahari, rembulan, para bintang,
burung-burung yang berada di awan, ikan yang berada di lautan, semua yang bernyawa yang berkeliaran di muka bumi, baik itu di malam hari maupun di siang hari, semuanya memintakan ampunan kepada Allah. Bagi siapa? Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali syayatin. Syayatin, para setan tidak mau. Apalagi kok memintakan ampunan untuk kita. Dia sendiri tidak mau meminta ampunan kepada Allah. Dia sombong. Kalau kita pada saat bulan Ramadan ini tidak mau memohon ampunan kepada Allah, berarti kita termasuk temannya syayatin. Na'udzubillahi min dzalik. Dilanjutkan kemudian, fa'idha asbahu la yatrukullahu ta'ala ahadan minhum illa yaghfiru lahu wa yaqulullahu ta'ala lil malaikati ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi ramadana li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ketika pagi hari, malamnya kita dimintakan ampunan semua makhluk yang berada di langit dan bumi ketika pagi hari. Tidak satu pun dari kita manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanpa diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat diperintah oleh Allah, ij'alu sholatakum, hadiahkanlah sholawatmu wahai malaikat, wa tasbihakum, dan ucapan tasbihmu hadiahkan di dalam bulan Ramadan ini hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kiranya apabila kita di bulan Ramadan ini tidak merasa bahwa kita dimuliakan oleh Allah, maka kita akan menjadi temannya syaitan. Ini saya ambil dari Durratun Nasihin halaman 6 tentang fadilah bulan Ramadan. Begitu kiranya. Oke, jadi terkait fadilah bulan Ramadan memang ya terjadi hanya 1 tahun sekali. Iya. Dan eman-eman kalau kita tidak ikut istilahnya. Kalau kita tidak ikut meramaikan. Iya, meramaikan. Kalau kita tidak ikut syiar. Terutama sholat tarawih itu. Sholat tarawih. Karena sholat tarawih hanya setahun sekali. Ya, 1 tahun 1 kali. Oke, itu terkait keutamaan Ramadan. Nah, mungkin ini sedikit bisa diceritakan, ada sebuah hikayat katanya. Hikayat tentang Ramadan. Nah, ini mungkin sangat menarik untuk bisa disampaikan ini punya nggih. Monggo nggih. Iya, suatu hari ada seorang pria yang bernama katakanlah Muhammad. Si Muhammad ini tidak pernah beribadah sama sekali. Selama hidupnya dia melaksanakan apapun yang dilaksanakan, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, itu yang dia lakukan. Bahkan kata orang Jawa 4M. Ada 4M ya? Ada 4M. 4 miliar? Ya, 4M, 4 miliar. Tapi bukan 4 miliar yang uang itu. Tapi 4M, minum, main, medok, dan maling. Itu semua dilakukan. Tapi suatu ketika si Muhammad ini dapat hidayah. Sebelum meninggal dunia, si Muhammad bergegas untuk terketuk hatinya. Ketika datang bulan Ramadan, beliau bergegas untuk menghormati bulan Ramadan. Dia pakai pakaian yang bersih, dia menyiapkan sajadah yang baru, yang bersih-bersih, untuk dia merasa dia harus bertaubat. Dalam hatinya, mumpung ini bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, semua apalagi di hari yang 10 kedua itu berarti hari maghfirah. Hari maghfirah ya, ampunan ya. Maghfirah, ampunan Allah, berlimpah ruah ampunan Allah dibuka selebar-lebarnya. Oleh karena itu si Muhammad ini bergegas untuk bertaubat. Bahkan dia mengqadha sholat yang ia tinggalkan selama hidup. Salah satu temannya datang.
Mengapa kamu Muhammad berbuat seperti itu? Diejek, dihina, diolok-olok. Tapi Muhammad masih teguh dalam hatinya. Mumpung ini Ramadan yang penuh berkah. Mumpung ini Ramadan yang penuh, yang bulan mulia, bulan ampunan, bulan diturunkannya Al-Quran. Secara naluri atau secara akli pada hatinya si Muhammad ini mengatakan bahwa salah satu usaha kita, ikhtiar kita, fa insya Allah Allah memberikan ampunan kepada saya walaupun apa yang sudah saya kerjakan selama hidup saya seandainya tidak diampuni pun itu mungkin, tapi Allah Maha Pengampun. Dalam hatinya teguh si Muhammad ini tetap melaksanakan walaupun diolok-olok oleh temannya. Singkat cerita, ketika beberapa saat kemudian atau beberapa bulan kemudian si Muhammad ini meninggal. Saat itu setelah si Muhammad meninggal, teman yang mengolok-olok itu tadi ketemu lagi dengan Muhammad dalam mimpi. Nah, ketika itu si temannya itu tadi bertanya, apa yang sudah kamu dapat Muhammad? Ketika kamu di dunia berpayah-payah ria, berjungkir walik, katakanlah seperti itu, untuk mengqadha sholatmu, untuk bertaubat. Tapi apa yang kamu dapatkan ketika berada di alam barzah? Tapi jawab Muhammad, saya diberi ampunan oleh Allah dengan segala dosa yang saya perbuat. Saya ditempatkan oleh Allah di surga yang indah, yang gemerlap, di tempat yang enak, yang indah. Nah, itu katakanlah si teman itu kecelek. Karena dia mengolok-olok, tapi kenyataannya Allah mengampuni segala dosa, baik yang sudah dikerjakan, yang sudah lewat maupun pada saat itu, karena si Muhammad ini menghormati Ramadan. Itu kira-kira kisah yang menyentuh. Oke, jadi memang lebih ke apa? Karena memang menghormati Ramadan tadi sehingga ada cacian, ada apa sehingga apa yang istilahnya dia tidak menghiraukan gitu ya, tetap dia yakin bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Oke. Sekarang menuju ke tema ini punya tadi sedikit terkait Ramadan. Sekarang keutamaan sholat malam. Nah ini sholat malam itu kalau selama bulan Ramadan itu kan ya pasti banyak ya, ada tarawih, mungkin ada sholat tasbih, ada sholat-sholat yang lain lah banyak. Mungkin bisa sedikit dijelaskan dan diterangkan terkait keutamaan sholat malam itu sendiri punya, monggo punya nggih. Sholat malam ketika kita bulan Ramadan, satu yang tidak kita temukan selama 1 tahun itu adalah sholat taraweh. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, niscaya kita akan termasuk orang yang rugi. Taraweh kita tidak temukan di bulan selain Ramadan. Hanya satu di bulan Ramadan. Mungkin saat ini kita masih punya kesempatan. Tahun depan kita sudah tidak punya kesempatan. Belum tentu kita ketemu dengan Ramadan. Belum tentu kita dapat melaksanakan taraweh. Satunya itu. Kemudian ketika di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain, untuk bangun malam saja mungkin susah. Karena tidak ada momen, tidak ada momen untuk sahur, tidak ada momen untuk apa. Kalau hanya bangun pipis mungkin. Tapi itu sering punya ya. Tapi untuk wudhu kemudian melaksanakan walaupun 2 rakaat. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rakaatani fi jaufil laili khairun minad dunya wa ma fiha. Itu kan kalau kita berpikir mendalam. Untuk apa sih hanya 2 rakaat saja? Tapi khairun minad dunya wa ma fiha. Kita yang inginkan apa saja di dunia diberikan oleh Allah, bahkan lebih, karena khairun lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, itu kalau kita mau berpikir ke sana, itu harus tidak hanya sebatas sunnah, tapi itu justru itu harus karena kita ingin meraih dunia. Tidak hanya itu, kenapa kita harus
berpayah-payah. Malam hari harus pergi wudhu kemudian sholat walaupun hanya 2 rakaat. Tapi itu adalah wujud kesyukuran kita sebagai manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah yang notabene orang yang suci, orang yang tidak punya salah, orang yang tidak punya dosa. Tapi tetap melaksanakan sholat sunnah. Terutama sholat sunnah tahajud, terutama sholat sunnah hajat yang berada di malam hari, fi jaufil laili itu tadi. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah bisa melaksanakan dengan bersusah payah sampai kakinya berlumuran darah. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya, kenapa Rasulullah sampai melaksanakan seperti itu? Tapi apa jawab Rasul? Kenapa tidak boleh aku mengimplementasikan kesyukuran saya kepada Allah? Karena Allah sudah memberi berbagai macam kenikmatan. Untuk merasa syukur saja. Satu hal yang dibuktikan oleh Rasulullah dengan sholat malam. Yang bahkan dikatakan bahwa Rasulullah wudhunya Rasul ketika Isya sampai sholat subuh. Sampai subuh ya. Sampai subuh. Apalagi kita, Rasul yang notabene tanpa dosa. Masih melaksanakan hal itu. Tapi kita bahkan berlumuran dosa, berlumuran noda. Kenapa tidak mau? Walaupun hanya 2 rakaat saja. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ada keutamaan di bulan Ramadan. Dan bahkan kita dipermudah pada waktu bulan Ramadan mesti kita bangun untuk sahur. Berarti sudah ada momen-momen tertentu yang tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Ketika kita bangun, dalam bahasa Jawa itu kita ngolet. Nah, kita balik ke kanan, balik ke kiri, seperti itu. Mau bangun itu saja. Ngelilir. Nah, ngelilir untuk mengumpulkan nyawa. Untuk mengumpulkan nyawa itu saja sudah diberikan satu petunjuk oleh malaikat. Malaikat kum. Bahkan malaikat mendoakan Allahumma barakallahu lana wa rahimallahu lana. Hei manusia, bangunlah. Kamu ini mendapat diberkati oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Itu baru menggeliat saja. Ketika kita bangun, mestinya kita bangun itu kan duduk dulu, jangan langsung loncat ke kamar mandi. Kaget nanti kita kaget, bahkan menjadikan kita stroke itu. Kita duduk di pinggiran dipan atau di pinggiran ranjang. Ranjang itu pun mendoakan kepada kita. Allahumma a'tihi min sariril karomah. Ya Allah, berilah si fulan ini dengan ranjang yang kuat, dengan ranjang yang indah, dengan ranjang yang mulia. Nanti ranjang jannah, ranjang di surga. Itu memberikan doa. Kemudian setelah kita sudah terkumpul nyawa, mesti kita turun dari ranjang. Kita cari, kalau orang tua biasanya nyamping pakaian yang khusus untuk kita sholat. Nah, kita ambil pakaian pun berdoa. Allahumma a'tini min khulalil jannah. Berikanlah ya Allah pakaian surga untuk si fulan ini yang mau bangun untuk melaksanakan sholat sunnah. Ketika pakaian sudah ada, kita ganti cari sandal, mau pergi ke kamar mandi. Sandal pun ikut berdoa. Allahumma sabbit qadamaihi ala sirati. Kita sudah didoakan dengan sandal ini untuk nanti persiapan meniti siratal mustaqim harus dengan selamat. Dikuatkan telapak kaki kita untuk meniti siratal mustaqim. Ketika kita menuju ke kamar mandi, satu ruangan itu, bak kamar mandi kita temui, bak kamar mandi pun ikut berdoa. Allahumma a'tihi min akwabil jannah. Ya Allah, berilah tempat minum yang bagus di surga. Karena dia bak kamar mandi, nanti kita diberikan tempat minum yang indah. Ketika berwudu kita ketemu dengan air pun ikut berdoa.
Allahumma tahhirhu minadz-dzunubi wal khotoya. Ya Allah, sucikan si fulan ini dari berbagai macam dosa dan noda. Air pun ikut berdoa, bahkan ketika kita berjalan menuju musola atau menuju tempat persujudan kita, rumah yang megah itu ikut berdoa. Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir hufratahu wa zid rahmatahu. Ya Allah, berikan keluasan kuburnya si fulan, wa nawwir hufratahu, terangilah liang lahatnya si fulan, wazid rahmatahu, dan tambahi kasih sayangmu ya Allah. Semua doa-doa itu tadi diijabah oleh Allah tanpa terkecuali. Bahkan diberikan tambahan kasih sayang untuk orang yang mau melaksanakan sholat malam itu ya. Luar biasa sekali ya. Jadi sampai bangun didoakan, sandal juga ikut mendoakan, sampai ke kamar mandi dan sebagainya. Ini luar biasa sekali ya kan. Tapi tidak banyak orang yang seperti ini punya pastinya. Mungkin bisa sedikit diberikan satu tips supaya bisa bangun malam, karena keutamaan sholat malam yang sangat begitu luar biasa. Jadi ada tips-tips khusus mungkin punya biar apa ini para pemirsa dan pendengar ini yang Ramadan ini tinggal ya sudah tinggal beberapa hari lagi bisa ikut melaksanakan sholat malam. Ya. Karena ini bulan Ramadan tinggal beberapa hari, maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ini momen yang tidak ada setiap tahunnya, hanya satu kali. Mumpung ini ada momen untuk sahur, maka sempat tidak sempat, karena saya perempuan, seorang ibu, mestinya ketika waktu sahur bangun yang didahulukan tidak sholatnya, tapi yang didahulukan mesti masaknya terlebih dahulu, karena itu kewajiban. Tapi tidak apa-apa, kewajiban sahur itu yang kita dahulukan, kita masak terlebih dahulu, kita siapkan untuk suami, untuk anak-anak semuanya. Tapi jangan lupa 2 rakaat saja di ujung malam itu wajib, walaupun itu sunnah. Wajib kita lakukan sebagai seorang ibu, harus mendoakan anak-anaknya. 2 rakaat dilakukan. 2 rakaat paling berapa menit? Tidak ada 5 menit mungkin. Nah, itu kita sujud kepada Allah, kita mohon kepada Allah keberkahan, baik itu mendoakan suami, mendoakan anak-anaknya. Ini yang untuk Ramadan. Tapi untuk yang hari-hari lain setelah Ramadan tentunya ada manifestasi. Ketika di Ramadan sudah dilakukan, maka setelah Ramadan karena sudah terbiasa, ala bisa karena biasa. Insya Allah nanti setelah Ramadan berarti sudah terbiasa bangun malam. Nah, itu salah satu trik. Tapi harus dengan penuh keyakinan, dengan kokoh hatinya, harus dikuatkan, harus sholat malam. Sekali tidak, maka malaikat tidak akan membangunkan kita. Yang penting punya keyakinan. Saya nanti malam bangun ya. Pasti bangun. Cuma terkadang kalau sudah bangun males. Ini yang jadi penyakit. Itu temannya setan itu. Oke. Karena memang bangun malam itu kadang memang kalau kita punya keyakinan bangun pasti bangun. Cuma tinggal kita mau atau enggak. Ini tadi yang bangun untuk pergi ke kamar mandi saja. Sudah ketemu air tapi tidak mau wudhu, kembali lagi ke tempat tidur. Oke, karena memang kita terbatas oleh waktu ini punya ya. Mungkin bisa sedikit disimpulkan terkait tema kita keutamaan sholat malam, kesimpulan daripada tema kali ini, monggo. Satu yang harus digarisbawahi, ini bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh maghfirah. Ini 10 hari kedua, berarti ini maghfirah. Kita harus gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, luapkan.
kita curhat kepada Allah. Apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita, kita curhat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kita tempatnya salah, kita tempatnya luput, kita tempatnya dosa, tapi Allah tetap memberikan maghfirah kepada kita semua. Maka gunakan kesempatan itu dengan hanya 2 rakaat saja. 2 rakaat Kata saja. Rasulullah, ya abdi mingkat doa, bahkan itu kata Allah. Ketika kita mau bangun malam, itu ya abdi mingkat doa wa minnal ijabah. Kata kalau menurut anak-anak muda, lo jual gue beli. Ini Allah. Lo jual gue beli. Mingkat doa. Kita semua yang berdoa kepada Allah, tapi Allah yang maha berijabah. Wa minkas su'al wa minan nawal. Kita yang meminta kepada Allah, Allah lah yang memberi kepada kita. Wa minkal istighfar wa minal ghufran. Allah, kita semua yang meminta maghfirah dari Allah. Allah lah yang memberi maghfirah. Nah, itu berarti lo jual, gua beli. Itu, dan gue borong. Gue borong. Harus seperti itu. Maka tidak terlepas dari hadisnya Rasulullah juga ketika ada bulan Ramadan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang sangat populer semua di telinga kita terdengar. Ada lagi man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jazadahu 'alan niron. Baru kita seneng saja itu sudah haram masuk neraka. Nah, itu paling tidak kesyukuran kita wujudkan. Kita wujudkan dengan sholat malam hanya 2 rakaat hanya saja. 2 rakaat saja. Terutama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Oke. Itu ya sahabat Erlisa terkait keutamaan sholat malam. Yang berat itu bukan kalau ini saya menyimpulkan sendiri punya. Ya, betul. Yang berat itu bukan bangunnya, tapi pahalanya. Pahalanya sangat banyak sekali, bahkan mendapatkan doa dari malaikat dari setiap langkah ke langkah. Ini luar biasa. Jadi pahalanya yang berat. Pahalanya yang berat. Iya. Tinggal mau enggak kita menjalankan itu. Kita menjemput pahala. Iya, menjemput pahala lebih-lebih di bulan Ramadan ini banyak diskon, banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan. Tinggal kita mau enggak dan kita harus mau karena momentum ini hanya 1 tahun sekali. Oke. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nyai sudah ikut gabung bersama kita di program acara Kasan Kajian Puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Dan akan tayang setiap sore di jam 5 sampai jam setengah 6 sore selama bulan Ramadan, dan kita akan ngaji bersama ya sahabat Erlisa dengan para kiai, dengan Bu Nyai, dengan ustadzah. Kita akan ngaji selama bulan Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Akhirnya Miras Sakrani harus pamit. Sekali lagi terima kasih Bu Nyai. Dari Hikmat Muslimat NU juga kami ucapkan terima kasih pada pemirsa pendengar yang sudah ikut memberikan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasan Kajian Puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara.